Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, para ukhtinal karimah, para bapak kiai, para ibu nyai ingkang tansah kawula hormati nggih, ingkang kawula catung barokah doanipun. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Romo Kyai Haji Ahmad Rifai Arif selaku Rais Syuriah Rokan Hulu, ingkang kawula catung barokah ilmu ugi ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos kepada Bapak Bupati Rokan Hulu, panjenenganipun Bapak Haji Sukiman, ingkang mudah-mudahan Bapak Haji Sukiman selaku Bupati Kabupaten Rokan Hulu dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, dijauhkan dari sifat yang zalim, mampu memakmurkan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Di atas batang ada bulu, jalan berayun pakai bedak parem. Selamat datang Bupati Rokan Hulu, Kiai asli Madiun Kota Brem. Sedikit saya cari hikmah dari beliau sambutan pidato. Barokahnya satu pangkat dari Gusti Allah, maka setiap pesannya ngendika tansah ditresnani teng masyarakat. Pak Bupati solawatannya indah, ketukannya kurang tepat, tetap yang salah berpegangnya. Saya paham namanya pejabat pasti waktunya protokoler, tapi tetap barokahnya pangkat, datangnya telat, duduknya di depan. Maka tadi lirik solawatannya saya balas juga dengan pantun. Rokan Hulu kotanya berkah, bupatinya adil amanah, minum jamune cengke, bojone ayu gelange. Maaf Pak Bupati, panjenengan langkung tinggi pangkatnya dan langkung tinggi ilmunya dan sepur yuswanya, tapi mohon maaf panjenengan kalah tenar dengan saya. Kenapa saya berani bilang begini? Tenang, beliau tidak ngaplokin saya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sugeng rawuh Bapak Bupati Rokan Hulu beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rokan Hulu yang kami hormati dan yang kami muliakan.
wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Tambusai, wabil akhos kepada Bapak Camat Tambusai, Bapak Muamir Gaddafi yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Tambusai, Bapak Danramil dari Koramil Tambusai, beserta anggota dari sektor dan Koramil yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah Desa Sialang Rindang, wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa Sialang Rindang, Bapak Putra Warsono, saha Ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, segenap aparatur pemerintah Desa Sialang Rindang yang kami hormati dan yang kami muliakan, Pak Kepala Desa Putro, mudah-mudahan berkahnya pangkat, mudah-mudahan masyarakat lan nambahi manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Bapak Ketua Panitia Penyelenggara, Bapak Suwarno dan seluruh keluarga besar Jamaiyah dan Panitia Pengajian Akbar Sialang Rindang, saya minta tepuk tangan dulu untuk panitia yang telah berjuang ikhlas untuk pengajian hari ini. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia dan masyarakat Desa Sialang Rindang selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Sialang Rindang, wabil akhos kepada Ibu Nyai pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Rokan Hulu yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil akhos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati dan yang kami muliakan, tak lupa kepada IPNU, IPPNU, santriwan-santriwati, jombloan-jomblowati, mbah kakung, mbah putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet dapet suami, sing joko-joko dan cepet rabi, sing duda rondo enggal ulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet cepet dapat rezeki, enggal berangkat haji. Amin Allahumma. Sahibul wilayah, tuan rumah, tuan tanah, moga-moga Bapak Haji Bu Hajah rezekinya selalu barokah. Pengusaha dan bos-bos sawit, sugih ibadah, sugih duit, selalu dermawan dan tidak pelit. Kalau pelit anunya kecepit, anu drijinya yang lagi berdiri ngadeg, moga-moga imannya yang jejeg, yang pada duduk lenggah geliasah, yang ahli ibadah, yang sedang sakit moga-moga ilang sakite, yang lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi loro mata ilang larane, diberikan sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma. Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Tambusai yang kami hormati dan yang kami muliakan, para tamu undangan, Bapak Haji Bu Hajah, para ahli, para dermawan, muslimin muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi bersabda, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia semangat gayuh barang ingkang manfaat, wasta'in billah, kalau ada masalah mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kanjeng Nabi titip pesan, wala ta'jiz, jangan males, jangan beler, jangan keset, jangan sungkanan. Tadi malam saya ngisi pengajian di Kabupaten Kampar, dijemput saya oleh Pak Kepala Desa Sialang Rindang langsung dengan menjadi pilotnya, langsung jadi drivernya. Saya kaget, ada supir bukan sembarang supir, ini langsung kepala desanya jemput saya seorang diri. Saya tanya, istri nggak ikut Pak Kades? Pak Kades jawab, aman, aman.
Mohon izin Pak Bupati, Ibu Bupati, Pak Kiai. Dari Kepala Desa Sialang Rindang, saya berpikir ternyata yang namanya umarok, yang namanya pemimpin, tanggung jawabnya berat. Pak Kepala Desa Putra bilang, ternyata besar tanggung jawab kepala desa, harus siap tanggung jawab. Karena tanggung jawabnya besar dan berat, bukti nyata jalannya bosok sing disalahna lurae, ada rumah reot sing disalahno lurae, ada bansos kurang tepat sasaran sing disalahno lurae, sampai kemarin ada rondo babaran yang disuruh tanggung jawab lurae. Maksudnya tanggung jawab di bawah rumah sakit, itu maksudnya aku. Saya belajar dari semangatnya kepala desa yang maaf, memang Pak Bupati 2 periode, Pak Kepala Desa Putra 3 periode, tetap masih kalah lagi Pak. Tapi waman nu'amiruhu nunakisu fil khalqi, barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Tapi Pak Bupati Rokan Hulu, Masya Allah, semangatnya begitu menggebu dan menggelora. Tepuk tangan dulu dong buat Bupati panjenengan. Yang keprok utangnya lunas kabeh, yang anehnya keras ketara utangnya banyak. Moga-moga rezekinya yang barokah. Mohon izin saya datang sudah awal jam 2 subuh saya datang di sini, dan hari ini sudah menunjukkan pukul 9 lebih 1,5 jam. Berarti ini ngajinya gak usah lama-lama. Bentar, kesepakatan cek suara dulu. Sebelah kiri, assalamualaikum. Panas ya Bu ya? Disyukuri. Innal insana khuliqa halu'a. Sak temene manusia dicipta oleh Allah adalah makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas dersulo, dikasih hujan ya dersulo, giliran dikasih hujan nama panas katanya udan kepek ngilo. Sembarangan banget manusia. Padahal hujan panas bentar jawah kabeh nikmate Gusti. Yang kepanasan hari ini insya Allah segala penyakitnya diangkat oleh Allah. Mengucur keringat kita hari ini kanggo ngelong dosa-dosane. Nganti blobor celake, mudah-mudahan ikut blobor dosane. Amin Allahumma. Sebelah kanan sana, assalamualaikum. Ini kesepakatan ngaji selesai jam berapa? Jam 1 siang. Saya naik 10:30, turunnya jam 1. Berarti ngajinya 2,5 jam. Itu ngundang apa ngontrak? Allah karim ya Allah. Ngapunten Mbah Yai, wonten Kabupaten Rokan Hulu napa wonten mubalik-mubaleghah ceramah sampai 2,5 jam. Wonten Kyai. Masya Allah, saya Kyai jujur. Saya tanya sama Pak Bupati. Mohon izin Pak Bupati, di Kabupaten Rokan Hulu adakah Kiai ceramah sampai 2,5 jam? Ada. Pak Bupati ini luar biasa, lempar batu sembunyi tangan. Senyumnya dari tadi mencurigakan. Soalnya saya paham kalau jawab boten khawatir besok gak dipilih lagi. Jawab ada, jelas ngaku si mumpuni. Ya udah,
sama yang undang aja Pak Lurah Putro. Tenggene desa Sialang Rindang wonten kiai ceramah sampai 2,5 jam wonten. Wonten kiai ceramah 2,5 jam wonten. Ada. Kiai siapa itu? Buni. Nyong. Masya Allah, mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Sialang itu pohon, rindang itu teduh dan meneduhkan. Ternyata sialang rindang adalah susu tawon. Ini panjenengan jangan ngetawa ini. Harusnya bangga jadi orang sialang rindang. Sebab apa? Yang namanya lebah, yang namanya tawon, apalagi itu bahasa lain lebah tawon. Bahasa Riau apa lebah? Sami pada baik. Wa auha rabbuka ilan nahli. Ternyata yang namanya lebah, yang namanya tawon, auha, dikasih ilham oleh Gusti Allah. Karena ternyata wahyu diberikan kepada Nabi dan Rasul, ilham diberikan kepada kekasih pilihannya Gusti Allah. Dan ternyata seekor lebah mendapatkan ilham, bukan hanya iklam tapi ilham. Ternyata tawon lebah diilhami oleh Gusti Allah, makhluk pilihan yang ditresnani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dari lebah, dari tawon kita kudu belajar. Orang Nahdlatul Ulama, orang Islam harus punya mental tawon. Kenapa harus punya mental tawon? Karena ternyata lebah pertama adalah hewan yang dirahmati oleh Gusti Allah. Dia terhormat, tempatnya selalu di atas. Terbang pun dia mulia, sampai-sampai makan pun dia selektif. Makanya itu milih, hanya mau makan dan minum dari putik sarining kembang, dan tidak mau makan sembarangan. Saya belum pernah dengar ada tawon makan tahu. Gimana? Ibu-ibu bilang ada tawon sialang rindang, makanya makan duit katanya. Memang betul, tapi maaf, sesugih-sugih bos kelapa sawit, gak mungkin bos kelapa sawit doyan minum es kelapa sawit. Doyannya es kelapa muda. Ternyata yang namanya lebah, yang namanya tawon, masuknya ke dalam mulut bersih dan thayyib, keluarnya pun bersih. Maka kita orang Islam mentalnya harus jadi mental orang sialang rindang, mental susu tawon. Yang dimakan bersih, keluarnya pun. Loh, yang namanya kita, apalagi orang Nahdlatul Ulama, bab yang namanya toharoh ngelotok, bab bebersih nomor 1 namanya bab toharoh. Sampai-sampai innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada manusia yang bertaubat, dan Allah cinta kepada manusia yang selalu menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, apalagi kesucian rezeki. Di dalam kitab Ghunyah ada satu keterangan riwayat masyhur, amat sangat terkenal ceritanya. Ternyata dulu zamannya Sayyidina Abu Bakar, ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat, Saido alias Mo. Ya Allah,
Bentar nih. Jauh-jauh saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Maring menuju alas bukan sembarang alas. Ketemu nih mung Jawa maning. Assalamualaikum. Walaupun saya tahu 80% yang hadir di sini orang Jawa, Pak Camat kita ini piyayi orang Melayu, dan ada beberapa tamu undangan yang kurang paham bahasa Jawa. Jadi mohon izin hari ini ngajinya mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Muslimat nantang perkara. Saya disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches the language, which has given grace as we can get together on the Sialang Rindang, our beloved. My peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently propagat Islam. We belong to the followers to get syafaat di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma. Patrok sambil amin, emang tahu artinya? Berhubung panjenengan nggak tahu artinya, ini bahasa Inggris saya juga mumuan. Jadi bahasanya campur sari mawon gebuge. Wong Jawa kabeh ya Allah, luar biasa. Tapi tetap datang di sini tambah guyub rukun gebuge. Datangnya merantau, maka tetap datang dengan baik-baik, pulang pun dengan keadaan yang baik. Setuju? Datangnya kullu mauludin yuladu alal fitrah dengan keadaan yang baik, maka pulang pun harus keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan yang baik. Datang merantau dengan keadaan yang selamat, maka pulang merantau harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dengan keadaan yang selamat pulang. Kembali lagi, tadi lagi cerita di kitab Hunia, ada seorang laki-laki meninggal dunia wafat, kemudian dirumat persis kayak mayit zaman sekarang, ditusi, diulesi, di kain kafani, ditali pitu, dimasukkan ke dalam kasuraga. Bentar, ibu tahu kasuraga enggak? Kasuraga itu keranda mayit. Cara orang Sialang Rindang disebut apa ya? What? So. Gak usah sambil emosi, Bu. Saya juga baru tahu di sini nyebutnya so. Pak Camat, keranda mayit. Orang Tambusai nyebutnya apa ya? Keranda juga. Cara Cilacap nyebutnya kasur raga. Kasur artinya tempat, raga itu badan. Jadi kasur raga tempat untuk badan yang sudah tidak bernyawa. Tapi kalau orang Tambusai asli keranda nyebutnya, orang Sialang Rindang nyebutnya bantu. Ketika itu jenazah akan disolati, tertiba datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ternyata Sayyidina Abu Bakar datang ingin nyolatin itu jenazah. Ketika Sayyidina Abu Bakar datang, semua orang juga kaget. Tumbenan nih, Sayyidina Abu Bakar kok kepingin nyolati ini jenazah. Ada apa dengan si jenazah? Ternyata jenazah yang hendak disolati dulu waktu hidupnya punya sejarah yang baik. Ahli ibadah, senang sholat berjamaah, senang tadarus Quran, akhlaknya juga baik. Tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar datang untuk mensolati itu jenazah, baru juga takbiratul ihram, tertiba iki
ada ulo teko. Ulo udah saya paham, saya orang Cilacap Pak, tapi bilang ula jangan sambil ngek Pak. Saya lagi menyesuaikan, katanya di sini sebagian besar Jawa Timur, soalnya kalau di Cilacap nggak ada ulo Pak, adanya ula. Orang Cilacap bikin ngedang kopi nggak pakai gula Pak, pakainya gula. Jadi kalau orang Cilacap itu nyebut kentang, di Jawa Timur kentong. Cilacap bangun rumah pakai bata, orang Jawa Timur pakainya goto. Masya Allah. Berarti kalau orang Cilacap bilang kontang, Jawa Timur Wallahi kari hampir kebablasan, untung rame fakem ulah. Ketika Sayyidina Abu Bakar takbiratul ihram tertiba datang ulane teko langsung nyokot anuknya. Ularnya datang langsung nyokot manuknya. Gimana ya saya ngomong ya? Memang sedikit vulgar, tapi gimana lagi, emang keterangannya di kitab kuliah begitu Bu. Ulo itu terlalu kasar ya, manuk terlalu vulgar juga ya. Jangan manuk nyebutnya, apa ya? Burung. Ulane datang langsung nyokot burungnya. Ada lebih vulgar lagi tuh ucap burung. Klakson motor. Kalau klakson motor suaranya banter kan bunyinya totok. Yang kecil bunyinya. Itu yang mau saya sampaikan. Tapi saya nggak tega ngomongnya. Jadi saya wakilkan sama jenengan. Yang besar klaksonnya bunyinya totok, yang kecil bunyinya lebih vulgar lagi tuh. Jadi ketimbang terlalu vulgar dikira cerita saru, jadi ini nyebutnya manuk mawang gitu. Ularnya datang tertiba langsung ngegigit itu manuk ke si mayit. Sayyidina Abu Bakar kaget langsung ngambil pedangnya dihunuskan buat mencelas ke ular. Ketika ularnya hendak dibunuh, ternyata sang ular ngucap, Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Subhanallah. Laula aku bisa ngomong kayak manusia. Sebab ulah itu saudara ulah utusan Gusti Allah. Tolong Sayyidina Abu Bakar. Ulah jadi pateni ngobrol niki namung saderma utusan Gusti Allah. Temenanan. Niki pedang dikembalikan ke tempat semula. Sayyidina Abu Bakar ngobrol sama itu ular. Sayyidina Abu Bakar tanya, "Laula aku jadung ngapura. Niki sampean arep tak pateni merga sampean ki aneh. Lah teko-teko kok nyokot manuk. Kenapa yang dicokot bukan lehernya? Kenapa yang digigit bukan perutnya? Kenapa yang digigit bukan jempolnya? Kenapa mengikuti manuknya? Emang iki mayit manuknya salah apa kalau sampean?" Si ular terus ngejawab, "Iya Sayyidina Abu Bakar, saya juga minta maaf. Saya buat keributan di tengah hikmatnya orang sholat jenazah. Tapi saya datang diutus oleh Allah, nyokot iki manuk duduk sembarang manuk, iki manuk sing ora ono matanya." Memang betul, ini jenazah waktu hidupnya ahli ibadah, sholat gak pernah ketinggalan, ahli sholat jamaah, baca Qur'annya lancar. Tapi saya diutus oleh Allah supaya ngegigit ini burungnya mayit, karena waktu hidup di dunia dia pipis tapi orang cewek tapi orang bersih. Pada baik beda.
nek ora cewok berarti orang niatan wawit babar blas. Tapi kalau kurang bersih udah cebok tapi kurang teliti. Maaf, jangan dianggap ini saya cerita terlalu jorok Bu, tapi mudah-mudahan ada sedikit ilmu. Ternyata namanya bab toharoh, yang namanya bab bersih niku amat sangat penting. Inilah kenapa anak kita ngaji di madrasah, dititipkan ke TPQ, dititipkan ke pesantren, supaya anak kita dari sejak kecil tahu yang namanya syariat, tahu yang namanya adab, bagaimana bermuamalah di masyarakat. Tapi kalau nggak ngaji, maaf nun sewu, boro-boro bisa birrul walidain, uyuh boro ngerti ilmune. Ini pentingnya anak-anak kita sami ngaji. Kanjeng Nabi mah menganjurkan laki-laki seorang bapak justru maaf nun sewu, ketika pipis disuruh sambil jongkok, tongkrong, dodok. Kenapa? Pertama, ternyata secara ilmu kesehatan laki-laki yang pipisnya sambil jongkok dodok niki memperlancar ngetokaken penyakit lewat keluarnya air urin. Yang kedua, wong lanang pipis kon karo tongkrong dodok niku supaya ora soar sawer. Tapi nyatanya praktek di lapangan tidak seperti soalnya bapak akeh wong lanang pipis malah karo ngadeg dicempetno wit randu. Janganlah dicempetkan di cawit Pak, khawatirnya ada ular kendang Pak. Soalnya ular kendangnya orang di buntut, khawatir anak buntut ketemu buntut Pak. Pipis karo ngadeg dicempetno wit randu, berarti kan malah nggak cebok babar blas. Mama pura-pura cebok malah kudu pada binot. Kudu mending pada binot melangkah tanggal diselentiki. Si ibu ikut protes. Hah, berarti ibu ini baru. Saya ini musafir Bu, tiap hari hidup saya di perjalanan. Orang saya berangkat ke sini aja cuman pulang ke rumah ambil baju. Di atas 85 km setiap perjalanan saya ngaji, baik di Pulau Jawa ataupun di luar Jawa. Maka saking pahamnya saya urip di jalan. Mulane saya lagi protes sama bapak-bapak. Nih kalau laki-laki kalau pipis saja pada sembarangan, ngotor-ngotori mataku. Ibu muslimat juga nih saya kasih pirsa. Sampai bapak ibu berangkat kondangan, ibu muslimat tahu bapak pipis sembarangan jejak si banter saka muri. Loh, ilmu fikihnya itu jelas. Sampai seorang suami menjaga kesehatan, saya ulang. Suami nggak jaga kesehatan, maka yang sakit-sakitan istrinya. Wong lanang mah pipis sembarangan, maka si kotor si wadon. Bayangin, yang pipis sembarangan suaminya, tapi yang kotor si perempuan istrinya. Katanya mau punya anak soleh-solehah. Dari bab toharoh saja harus kita perhatikan. Maka inilah pentingnya ada madrasah, ada TPQ, ada masjid kita. Masjidnya sebelah mana ya? Sebelah? Oh sebelah sono. Ya Allah, ibu muslimat dengan panas karo kipasan. Saya tanya masjidnya sebelah mana? Tangannya udah nggak mau ngacung, cuman begini. Ngajinya kayak udah sama tetangga sendiri. Si betulan tanya masjidnya sebelah mana? Tuh tangannya di karo kipasan. Jadi tangannya udah beban ngacung, akhirnya ngomong. Untung saya paham bahasa isyarat. Masyarakat
masjid adalah masyarakat yang demokrasi. Bupati masuk masjid nyopot sepatu, menjadi RT masuk masjid nyopot sepatu, yang jadi RW masuk ke masjid nyopot sepatu, yang jadi camat masuk masjid copot sepatu, yang jadi lurah masuk masjid nyopot sepatu, yang jadi gubernur masuk masjid copot sepatu, yang jadi menteri masuk masjid nyopot sepatu, yang jadi presiden masuk masjid yang nyopot sepatu. Dan namanya membersihkan masjid hukumnya fardu kifayah. Bahwa ternyata fardu kifayah kalau sudah ada yang membersihkan masjid, maka yang lain yang tidak membersihkan sudah gugur dan tidak berdosa. Maka yang namanya masjid, namanya surau, biasanya ada marbotnya. Marbot bukan sembarang marbot. Orang marbot aja ada gajinya. Gak tahu marbot masjid ini ada gajinya apa enggak? Ada. Tonton. Imam masjid, marbot masjid, muadzin, ini perlu diperhatikan kemakmurannya. Saya lihat rombongan haji kita sampai sarung siji-siji dengan ngepil. Melinting mantul-mantul besok di motor. Tapi gaji yang namanya imam, muadzin ataupun marbotnya itu bukan dari duit kas, tapi kesadaran jamaah yang pada sholat di masjid. Ini yang saya maksud bahwa masyarakat masjid adalah masyarakat yang demokrasi. Boleh setiap kita jadi makmum, tapi nggak setiap kita boleh jadi imam. Halo, setiap kita boleh jadi makmum, tapi nggak setiap kita boleh jadi imam. Karena imam sholat berjamaah dipilih karena ilmu, karena ada syarat yang tepat. Apa syaratnya? Pertama, imam sholat jamaah dipilih karena fasahahnya, dipilih dari fasihnya, sanad ilmunya kudu jelas, dari golongan yang seperti apa, tahu yang numpak. Iya, makmumnya yang bagaimana, imam kudu dipilih dari fasahahnya. Maka kalau ada makmum yang bacaan Qur'annya lebih tartil, lebih fasih, kok ternyata bermakmum kepada imam yang cedal, maka makmum ini yang lebih fasih gak sah sholatnya. Karena imam sholat jamaah dipilih itu betul-betul karena memang harus pakai syarat. Yang kedua, dipilih imam sholat jamaah di masjid, ngimami sholat adalah orang yang berilmu, orang yang alim, amilun bil ilmi, punya amal di ilmuni, punya ilmu harus diamalkan. Mondok lama di pesantren tapi nggak mau berjuang di masyarakat, ilmunya mubadir. Dan demikian pula udah punya ilmu tapi buat nginterin orang, namanya ilmunya madorot. Maka ilmu yang manfaat, punya ilmu dan diamalkan, harus mondok di pesantren dan harus mengamalkan ngabdi di masyarakat. Yang ketiga, dipilih imam sholat jamaah di masjid itu karena umurnya tua banget ojo, kenoman banget ya ojo. Halo, imam sholat tarawih fenomen. Boleh gimana buat mereka kalau gigi patah. Makmumnya nabi ngacuna cari telunjuk nabi tahiyat, imamnya salah. Makmumnya bingung anak saya salah madat menang, saya salah madat irak, saya salahnya kebatukan. Saya sholat itu berisik ya. Kemomen banget jangan, ketuan banget ya jangan. Lah imam sholat tarawih umurnya 80 tahun,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ketawanya jangan ngeceh sampean. Walaupun kiai kesepuan ngucapnya Ar-Rahmanir-Rahim, tapi kalau kiai kampung punya sifat asyhadur ruh, saya ulang, asyhadur ruh, doanya nyambung sama Gusti Allah. Tapi kalau Ar-Rahmanir-Rahim, ini jam 11:30 bengi nembe rampung. Inilah kenapa yang namanya imam sholat berjamaah sampai khutbah Jumat saja pakai aturan. Di antaranya di dalam kitab Azkarun Nawawi bahwa ternyata yang namanya khutbah Jumat itu khutbahnya yang pendek, sholatnya yang panjang. Tapi sepanjang-panjangnya sholat berjamaah namanya sholat Jumat juga pakai aturan. Kalau kepanjangan namanya nggak kondisional. Soalnya dulu Mu'adz bin Jabal pernah bercerita protes sama Kanjeng Nabi gara-gara dia jadi makmum, ternyata imamnya bacaannya itu cuman ulhu toh. Tahu ulhu enggak? Yang dibaca cuman al-ikhlas. Kurang. Mu'adz bin Jabal protes sama Kanjeng Nabi, ada imam ngimami sholat berjamaah yang dibaca suratnya ulhu, al-ikhlas, aja gugupan tekan isor burung tak tok. Mu'adz bin Jabal protes, ya Rasul, ini anak imam sholat jamaah bener. Lah, orang bener keprimen, orang bener maksa sabener ku melu sholat jamaah dadi makmum ki imam gone maca suratan ulhu. Mu'adz bin Jabal cabang Cilacap, soalnya ngantoke barang sih. Ternyata Mu'adz bin Jabal protes begitu, ternyata Kanjeng Nabi bilang, wah saya suka malah tuh loh. Nabi malah suka yang pendek-pendek. Iya, itu namanya menyesuaikan dengan keadaan, menyesuaikan dengan kondisi. Mungkin si imam ini paham yang sholat berjamaah ternyata ada orang yang tua renta, soalnya mampu ngadep sedela kempole yor, dengkule wis lemes, sujud suwe ndase mumet. Jadi ini dipercepat dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Ada ibu-ibu ikut sholat berjamaah ternyata punya anak kecil, sampai-sampai ada seorang pedagang ninggalin dagangannya karena memang ikut sholat berjamaah, ketimbang bacanya panjang malah sholatnya nggak khusyuk, maka dipercepatlah dengan bacaan surat Al-Ikhlas itu tadi. Soalnya kalau kepanjangan, Kanjeng Nabi mengatakan itu namanya israf, terlalu berlebih-lebihan. Maka namanya imam sholat jamaah harus paham dengan kondisi jamaahnya, fasihnya, alimnya, yang kedua umurnya, dan yang ketiga paling mentok syaratnya adalah orang sholat jamaah yang mengimami dipilih karena tuhibbul ru'yah. Saya ulang, tuhibbul ru'yah, yaitu orang-orang yang imami sholat jamaah disenangi oleh tetangga lingkungannya. Jadi kalau ada orang yang imami sholat jamaah disenangi sama tetangga, berarti tidak hanya fasih secara bacaannya, tapi ternyata fasih dalam kehidupan sehari-harinya. Kenapa saya ngomong begini? Karena memang ini saya diminta oleh panitia untuk menerangkan sedikit yang namanya sholat berjamaah. Dengar-dengar kabar dari Pak Lurah Putro, masjidnya yang sebelah setiap saat mesti jamaah mentelep, saking kebok mentelep sampai tekan
jopo jamaah. Tapi nang jopo tok ora sakalian debu. Maka mohon izin sebelum lanjut. Tadi persetujuan ngaji apa jam berapa? Jam 1 siang. Ya Allah, salat zuhurnya jam berapa? Setengah 3. Ya Allah, modelnya wong rohul. Zuhur ke ngasar ke maghriban. Sebelum lanjut mohon izin, saya menerima amanah, banyak banget amanahnya nih. Tadi udah disampaikan amanahnya tentang sholat berjamaah. Ini ada amanah berikutnya, panjang-panjang banget nih amanahnya. Memang begitu, saya udah jadi remote pokoknya lagu. Malah dari TV nih, remote panitia cuma bayarin nanti. Iya, saya lagi ngasih tahu. Melu bayari orang protes. Melu urunan. Musliman urunan. Ya Allah. Jadi ini judulnya aku kiai urunan. Merasa elok banget aku jadi kiai urunan. Ya moga-moga yang bawa barokah. Ini amanah tentang bab sholat begini. Kan saya tutup biar panitianya nggak ngantuk. Udah saya sampaikan tadi. Terus ini ada amanah yang berikutnya, panjang banget juga nih amanahnya. Mohon izin ya Pak Bupati. Ini Pak Bupati ngaji sama saya sampai jam 1 siang juga. Iya. Oh terserah saya ya Allah. Terima kasih Pak Bupati. Maaf ya Ibu, Masya Allah Bapak walaupun sebut tapi masih ganteng. Tapi tenang, seganteng apapun Bupati Rohul, saya nggak mau jadi yang kedua. Soalnya dari tadi Pak Bupati sambutan sampai sholawatan, liriknya lirik saya terus. Kalau jadi yang kedua Pak Bupati, saya cari yang agak muda. Banget ya, mohon izin Pak Bupati, mohon izin. Ada titipan amanah dari panitia, amanahnya begini. Mumpuni, widih, kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Mau demi teman deh. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar masyarakat Sialang Rindang, keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Tambusai. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk misi kotak infak sodako jariyah, duit infaknya masih di dompet bapak ibu masih kecil. Tulisannya begitu, cuma kebablasan boleh mocok. Nah, mohon izin pangapunten sangat sebelum kita lanjut sampai jam 1 siang. Ini ada titipan amanah, mohon maaf banget Bu. Bapak Ibu datang ke sini niatnya ngaji silaturahmi, betul. Tapi yang kedua, mohon izin akan dimintai sedekah jariyah. Kira-kira kalau dimintai jariyah ikhlas betul ini? Betul. Saya itu. Tapi mohon izin jenengan jangan salah paham. Ini kotak infak jariyah khusus untuk kegiatan mobilisasi pengajian tiap tahun warga desa Sialang Rindang. Jadi bukan untuk nambahin amplopnya saya. Jangan salah paham loh ya. Saya khawatirnya begitu. Harus pakai akad yang jelas. Sodako saya enggak. Saya, tapi harus pakai akad yang jelas. Maka kenapa harus ditulis supaya kita paham. Kegiatan namanya sodako jari hari ini untuk mengerewangi ngomongnya jadi susah bener, kecantel kayak Niki Klepawit Sabit. Untuk merewangi kegiatan mobilisasi pengajian di warga masyarakat Sialang Rindang. Jadi panjenengan dimintai sodako jariyah yang ikhlas nih. Tapi dimulai dari mumpuni dulu. Saya juga kudu ngasih sodako. Nanti kalau saya nggak mengawali dan saya tidak ngasih sodako, tersiar kabar katanya mumpuni
ustazah jarkoni bisa ngajar orang bisa melakoni repot kan. Maka persiapan dulu di belakang itu jilbab biru asisten saya, walaupun asisten saya tapi kan duitnya nyong. Dan dengan persiapan bung rogo sak dompet, yang gak ngebawa dompet utang bisik karo sebelah musuh gampang nih ketemu di sarutan maning. Bapak-bapak silakan merogoh sak katok. Bapak ke sarungan berarti orang katokan. Tapi silakan serogoh-rogoh. Tapi jangan Anda sampai gara-gara ini malah terpaksa. Kudu ikhlas. Yang jadi angsa telurnya segede telur angsa, yang jadi bebek telurnya segede telur bebek, yang jadi ayam telurnya segede telur ayam, yang jadi manuk doro disini, manuk doro ndogi segede ndok manuk doro, yang jadi manuk peri. Gak usah memaksakan telurnya segede telur angsa, kasihan nanti bobolan. Sesuai kemampuan dah sekarang milih mau jadi soang, jadi banyak, jadi angsa, apa jadi emprit? Jadi emprit apa jadi angsa? Jadi emprit apa jadi angsa? Mentalnya orang tambusai metal wong sugih. Cita-citanya pingin jadi angsa telur yang paling gede. Jadi duit paling gede 100. Angsa 100, bebek 50, ayam 40, dorong 30, berarti imprit berapa? Ya Allah, jauh banget KCK. Lagi dorong ngasih 30, masa komplit 5.000. Orang gelang ya tinggal ya ini pating berentol. Yang minimal jadi imprit kaji lah. Enggak kotak infaknya dimulai dulu dari saya, nanti kotak infaknya muter. Pak Bupati ternyata sudah memberi kemarin pas mau berangkat ke sini. Saya tahu Pak Bupati, gak usah ikut ngerobos dompet. Saya paling gak suka kalau pengajian ada sodako, pejabat datang malah maaf sampai dipalak, ditodong. Namanya protokoler pejabat, biasanya pejabatnya belum datang, sodakonya udah datang duluan. Begitu modelnya pejabat datang. Ada yang nyentuh soalnya, loh kalau nggak ditodong, nggak dipaksa, nggak mungkin ngasih. Begini, namanya bupati, gajinya itu nggak seberapa. Jadi heran sama gaji Sukiman. Hampir 2 periode dapat apa? Maaf ya, gajinya beliau jauh lebih kecil ketimbang gaji saya. Sepanggung aja beda jauh sama gaji beliau sebulan. Gak percaya, tanya sama Gaji Sukiman. Maka kalau sampai Anda yang memaksa beliau gara-gara gengsi ngasih sodako, na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik, yang harusnya buka buat kemakmuran, hanya gara-gara gengsi malah jadi korupsi buat sodako. Ada yang ucapkan bagus bersodako. Hello, Mak. Saya tanya, yang namanya wudu baik apa enggak? Sodako baik apa enggak? Sodako saya, tapi sodako dari hasil korupsi mah ibarat menguyur. Kodisi. Ibarat mengudu tapi wudune karo banyu uyuh. Sangga. Itulah sodako kalau dari hasil korupsi. Bagus. Tapi ternyata memaksakan diri sodako pakai hasil korupsi ibarat wudhu tapi pakai air kencing, gak mungkin bakal sah. Maka ikhlasnya panjenengan sesuai dengan kesadaran dimulai dulu dari saya, dan nanti kotak infaknya muter supaya tidak terjadi salah paham. Bentar, saya selerekin dulu. Jangan masih merobol. Mana kotak infaknya? Oh ya. Dari saya terlebih dahulu, nanti kotak infaknya muter. Ini adalah untuk kegiatan mobilisasi pengajian warga masyarakat Sialang Rindang, diiringi dengan sholawat kesan sodako kita ngawak barokah. Amin Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Takifanya udah siap, punten.
disilangkan untuk mempersingkat waktu. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi. Ya Nabi, ya Rasul, sholawat sareng-sareng. Ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi. Ya Nabi, ya Rasul. Ingkang semangat. Sinambi kalimatan sadaqah dari yang nunggu di polisi. Wa hadza matlabi. Ya Nabi, anta murtaja yauma zihab. Ishma'lana ya khairal anam. Antal murtaja yauma zihab. Ishma'lana ya khairal anam. Ishma'lana ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi. Nabi Muhammad. Tata kemangnya tetap muter, sorbannya tetap keliling, nantinya dilanjut untuk episode waktu. In ahsantum di anfusikum, wong nandur saya mesti bakal panenkan saya. Ibu, hari ini Anda sedekah berupa uang, nanti Allah mengembalikan tidak melulu bentuknya uang, tapi bisa berbentuk badannya sehatnya walafiat, anaknya soleh-solehah, keluarganya adem ayem tentrem, ibadahnya tambah semangat. Itu adalah ganti dari Anda
berupa sodako, berupa uang, gonolak bala narik rezeki yang gawa manfaat ingkang betul barokah. Saya mewakili keluarga besar panitia penyelenggara mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget sing boten maringi kebangetan banget sing ngetok-ngetok turu tengtongakno lemu kaya sapiku. Kebangetan banget masih gak panas-panas keringetnya deleweran ngantuk. Yang ngantuk nikmat tapi ngantuk kan bahaya. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan ular, wong ngantuk mangap karo. Sudah saya antisipasi terlebih dahulu. Sebelumnya saya lanjut untuk lagi cerita di kitab dunia. Ini dari muslimat semangatnya luar biasa. Ini grup rebana muslimat dari tadi ya. Ini saya sawer dulu Bu, grup rebananya. Sami-sami. Mohon izin ya Pak Bupati. Saya senang nyawer grup rebana ketimbang nyawer biduan. Kalau biduan sama muslimat ya beda dikit. Kalau muslimat, alhamdulillah ibu-ibu rumah tangga yang punya kegiatan ngaji ketimbang petan karo ngerasani tanggane kan mending nangguin rebana. Jadi tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Betul apa betul? Tepuk tangan dulu dong buat muslimat sialan rindang. Beda kalau nyalon biduan mampu dan biduan dari pakaiannya aja kebangetan kurangan bahan. Masa tuh gunung Merapi ke gunung Merbabu ditonjol-tonjolin, anak wudel disoki celobong udara. Pakai rok mini, rok pacet, mak belekan buri, nyerempet silit buri, belekan ngarep, nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motor metata, ya SMS maaf silit yang ngetek separuh. Nah, bila ini cara berpakaiannya kalah sama gua di pasar. Sekarang gua di pasar kan pada pakai baju Bu. Apel pakai baju, pir pakai baju, jeruk lambenan, jamu kristal lambenan. Tadi saya masuk ke Sialang Rindang, saya lihat ada nangka pada jaketan. Kades tadi nangka jaketan, nangkanya siapa? Bagus bener. Nang Sialang Rindang nangka pada jaketan. Kenapa nangkanya jaketan? Berarti nangkanya orang Sialang Rindang, nangkanya orang beriman, ngerti syariat, ngerti aturan. Makanya nangka pada jaketan. Pertanyaannya, kenapa nangkanya wawadon rati brongsong? Nah, bila ini jangan heran sekarang banyak bayi dibuang pinggir jalan. Ake bayi dibuang nang sawitan, ake bayi dibuang nang karetan. Bahkan kemarin baru kejadian, ada bayi dibuang di tong sampah, sudah dalam keadaan digerumut semut. Langsung dibawa ke puskesmas, ketemu oleh orang tukang bersih-bersih. Walaupun sudah digerumut semut, memang keadaannya kritis, tapi alhamdulillah ketolongan. Ternyata setelah polisi olah TKP di CCTV ditemukanlah yang membuang bayi ini adalah seorang anak gadis usia 16 tahun. Maaf, hamil di luar nikah. Yang saya nggak habis pikir, 16 tahun kok ngerti-ngerti nih corong gone gawe begitu Bu. Orang saya 27 tahun perawan kaplak. Mending saya ngaku dan sadar diri ketimbang sampean si padha ngarani. Perawan kaplak 27 tahun, saya masih sangat polos lugu begini guys. Ngerti dikit dikurung telongkun, agak vulgar dikit di kitab batu
jaga diri ada sistem kontrolnya. Tapi kalau bocah nggak ngaji tahu teori di video bergerak nanggone setan genteng. Kejadian jam 16 tahun hamil di luar nikah sampai mata Kapolsek. Saya nggak habis pikir ya, 16 tahun kau punya otak kriminal, tega membuang darah dagingnya sendiri di tong sampah. Ini kan kriminal ini. Maka akhirnya saya tanya sama kiai saya, Kiai, kenapa seorang perempuan yang berbuat zina dia hamil di luar nikah, babaran normal, padahal gak ada yang ngerewangin, gak ada yang nolongin, kok lahirannya normal, bayinya sehat, setelah dia melahirkan seperti tidak terjadi apa-apa. Itu kenapa ya Kiai? Kiai saya jawab pakai dasar tentunya. Kata Imam Al-Ghazali, seorang perempuan yang berbuat zina hamil di luar nikah, ketika dia melahirkan gak kerasa sakit karena dia tidak mendapatkan ganjaran yang wong meteng dan tidak mendapatkan pahala yang wong babarakan anak. Mati pun tidak disebut mati syahid. Na'udzubillah ini. Beda sama muslimat, beda sama jenengan Bu. Anda yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, hamilnya saja disebut riyadhah, hamilnya saja disebut tirakat kepada Gusti Allah. Kata Imam Al-Ghazali, seorang ibu rumah tangga yang hamilnya memang sah menurut agama dan pemerintah, ketika babaran rasa sakit yang sungguh luar biasa, sakitnya sampai setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena nggak mati sekalian. Loh, kalau mati sekalian mah nggak bisa diceritain Bu. Ini kan masih kerasa setengah mati. Mulanya bisa diceritakan mana? Kenapa kerasanya setengah mati? Ketika lagi babaran, waktu gue rasanya koyo nasi ngelilit, gue rasanya pendek temen, sampai pinggang ini rasanya koyo semplak, bahkan emang cerita wong mati kudu nyiciki mati dhisik. Nah senggane cerita wong meteng kudu babaran dhisik kan ya ora mungkin Bu. Ini saya ngomong ngendikane Imam Al-Ghazali. Koyo wis tahu, koyo wis tahu. Baru ada nih pengajian akbar jamaah nggak percaya sama kiainya baru ada nih. Yakin wong sialang rindak tok. Kalau pantesan Mbak Kiai kurung kering, jamaah ngeyel-ngeyel begini. Kalau nerangkan dibantai, kalau wis tahu. Kesan bagi kering ngurus sampai pada ngeyel-ngeyel begini. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya lagi nyampein ngendikane Imam Al-Ghazali. Wong rumah tangganan yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, ketika hamil babarane kroso sakit, saking sakitnya suami orang uli katokan kon sarungan, lawang pintu dibuka susah, esle kon dilengani, ada mangkok tengkurap disuruh di rumah no, sampai kukusan, ibu tahu kukusan kan nih? Yang buat liwet adang zaman bien, sini nyebutnya apa? Sama kukusan. Nah kukusan kan bentuknya kerucut. Oleh yang sedang babaran ke kukusan pun di rumah no. Saking ngempetnya rasa sakit wong babaran. Kenapa orang melahirkan kerasa sakit yang sungguh luar biasa? Kata Imam Al-Ghazali, itu adalah dalam rangka sedang melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Bangga apa bangga? Mulane dadi muslimat sialang rindang dadi wong wadon sing seneng mentengan. Mateng
Kalau hamilnya 7 kali babarane ting itu berarti kan ganjaran nguras dosanya 7 kali, Bu. Ya Allah ya Rahman, inilah kenapa muslimat gimana ibu jawab, masa setahun anaknya papat kucing apa marmut. Sallallahu Nabi Muhammad. Kembali mari, jadi saya tadi sawer, karena nyawernya ini karena ibu-ibu muslimat. Jadi memang ada muslimat itu kan usia 46 tahun sampai umur 50 tahun. Sampai lansia, 46 sampai lansia. Kalau fatayat itu sekitar usia 25 sampai 45 tahun. Jadi kalau ada di sini ibu-ibu umurnya udah 49 tahun kok masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Fatayat expired. Saya nyawer muslimat supaya dalam rangka jenengan tidak salah paham. Kemarin yang sedang tengah viral adalah seorang qori'ah yang disawer dengan tidak pakai adat dan etika. Saya harap begini, jangan kita menghakimi, tapi kita lihat dari sudut pandang keilmuannya supaya nggak salah paham. Ya Bu ya. Bentar, ini ngajinya sampai jam 1 kan? Soalnya belum selesai tuh, tadi ada manuk dicokot pulau kan belum selesai ya nak. Saya ingetin biar nggak salah jalur. Tapi sambil sedikit saya menjelaskan, memang Indonesia itu ada 720 bahasa. Begitu Pak Bupati, Ibu Bupati. 720 bahasa dengan kultur budaya yang amat sangat kaya. Saya pertama kali ngaji dulu di Indramayu. Indramayu itu Jawa Barat. Sunda enggak, Jawa enggak. Pokoknya bahasanya sekarang PDW. Ya nggak apa-apa, ini bentuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu kaya rayanya Indonesia. Saya hampir diundang pengajar gelut kalau panitia. Kenapa sampai mau gelut? Saya salah paham dengan bahasa orang Indramayu. Si jauh-jauh dari Cilacap datang jam 9 pagi, berangkatnya subuh, Bu. Dan sampai sana ada panitia muslimat cantik orangnya, bahasanya halus menurut beliau, karena bilang begini, mumpuni bukan kesel mangga geleleng. Saya ngakak Jawanya udah Jawa kasar, Pak. Tapi menurut saya kaget dengan bahasa mangga mumpuni geleleng. Saya ngebatin, adu-adu sekang Cilacap, nang Indramayu pun geleleng. Di Indramayu geleleng itu artinya tiduran, istirahat, leyeh-leyeh karena dari perjalanan jauh. Berarti kan niatnya memang udah bagus tuh. Silahkan geleleng dulu. Tapi kan di Cilacap tempat saya geleleng itu artinya ilang karep mati, Bu. Hampir segelut sama panitia. Tapi akhirnya saya belajar, oh iya, saya akhirnya ngaji di daerah seluruh pulau di Indonesia. Walaupun belum saya injakan kaki di semuanya, tapi saya belajar. Kayak contoh, saya ngaji sampai Taiwan, orang ketang sie-sie, ni hao ma. Saya harus belajar di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Saya nggak tahu bahasa orang Melayu, tahunya ya bahasa Indonesia. Soalnya kalau saya belajar Melayu, saya harus belajar sama upin-upin terlebih dahulu, Pak. Akhirnya saya ngaji di Papua. Kiranya saya tidak menciderai adat orang Papua. Bagaimana saya ngaji di orang Sunda? Aduh, biasa bahasa Sunda, biasanya cuma salib-salib mukul. Ngaji sampai daerah Kalimantan, bagaimana saya sedikit ngerti bahasa mereka supaya mereka paham. Tapi pertama kali saya ngaji di Indramayu dulu tahun 2015 di Kecamatan Royan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Hampir saya gelut sama panitia gegara geleleng, Pak. Tapi pertama kali saya dengar bahasa saweran di satu majelis taklim dulu tahun 2016 di daerah Kulon. Tapi nggak saya sebutkan daerahnya, minta maaf. Saya cuma menyampaikan, saya pertama kali tahu ada bentuk namanya saweran. Maaf agak sensitif ini. Saweran kan biasanya untuk tujuan ya, Bu ya. Tapi pertama kali saya mendengar saweran di satu majelis taklim dulu tahun 2016. Saya ngaji waktu itu acaranya acara haul.
saya baca sholawat begini, ya muhaimin ya salam. Waktu itu saya suaranya bening banget, gak kayak tadi gitu. Karena suaranya bening banget waktu itu 2016, sehingga ada seorang kiai kesepuan pakai sorban maju ke depan di panggung itu, beliau membawa duit 50 ribuan dua, dilemparkanlah ke panggung. Saya waktu itu nggak tahu maksudnya apa ya, saya biarin, orang nggak buat saya, kecuali kalau dicungkan. Berarti kan buat saya. Mau dilempar, udah dilempar di panggung, saya pikir bukan buat saya. Sholawatnya udah selesai, tertiba ada ibu-ibunya untuk ngomong, mumpuni kuwi dititor, ikut jenenge saweran. Saya buatin, hah? Aku disawer guys. Pertama kali saya ngambil saweran, sehingga saya belajar lagi, apakah saya yang kurang informasi, kenapa saya sholawatan kemudian disawer. Lebih ngulang lagi, bervariasi model saweran. Ada kemarin satu hajat dari panitia udah menyiapkan duitnya gede-gede yang buat nyawer, ketamewa, tusamewu, terus diikat pakai tali rafia. Nah ternyata saya lagi baca sholawat ketika lagi ngaji, kemudian saya belajarnya naik ke atas panggung, saya dikandungin duit itu. Saya mau langsung tegur langsung, khawatir dia kehilangan isi, dia malu. Saya nggak tegur, dia agak sedikit kurang etis. Jadi akhirnya saya kemarin baru nerima saweran lagi, namanya Baru Swanto. Udah saya apal itu orang, karena setiap nyawer pakai amplop ditulis, tolong saya bacain sholawat Jibril, tolong saya dibacain sholawat Jibril mulut. Setiap saya ngaji di daerah situ dia datang. Terakhir kemarin malam dia nyawer di desa Parung Kamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, dengan ucapan, mumpuni saya bacakan sholawatnya Sunan Bonang dengan bahasa yang indah. Mungkin ini yang lebih agak etis. Pak Bupati gak usah merogosan kata. Saya cuma menjelaskan sedikit, kita kaji secara keilmuan supaya tidak salah paham di masyarakat. Akhirnya saya bertanya, dan saya berani bertanya sama Bu Nyai dan Kiai di dalam pulau, ini maksudnya punten saweran itu untuk apa? Ternyata Pak Kiai dan Bu Nyai menjawab, mohon maaf, itu namanya tradisi. Awalnya tradisi ini baik, yaitu adalah mengapresiasi orang yang baca Quran suaranya indah, sholawat suaranya indah, dikasih sodakohan. Tapi berhubung dengan bahasa daerah, akhirnya sodakohan ini berubah jadi saweran. Cuma lama-kelamaan banyak orang yang nggak tahu dasarnya apa, sehingga cara nyawernya dengan kurang etis. Bahkan yang sedang viral, kenapa harus duitnya diselipkan ke dalam jilbab syariah, dan kenapa duitnya harus kali diumur-umurkan, dihamburkan di atasnya syariah. Maka mari kita kaji secara keilmuan. Di dalam saraf kitab Safinah, bahwa orang baca Quran ada adabnya. Halo, ya saya cek dulu, khawatir saya ngaji ditinggal ngantuk Bu. Saya di rewangi mikir, biar mikir bareng-bareng, biar nggak cuma saya yang mikir. Di kitab Safinah bahwa orang baca Quran ada adabnya. Nulis bismillah saja. Nulis bismillah saja, kalau niatnya adalah untuk bacaan, maka harus dan diwajibkan dalam keadaan berwudu. Kalau niatnya buat bacaan. Tapi yang nulis Al-Quran, ayat Quran untuk kaligrafi, biasanya kan hiasan tembok, sekarang bentuknya kaligrafi ya Bu ya. Syukur dalam keadaan sudah berwudu. Tapi kalau nulis kaligrafi nggak dalam keadaan berwudu juga tidak apa-apa. Itu pertama. Yang kedua, disebut al-kufru lalil maksiati.
Orang yang berbuat maksiat belum tentu dikatakan kafir atau hilang imannya. Tapi lakinnal kufru, yang namanya kafir itu adalah litarhir hormat. Orang yang hilang adabnya, orang yang hilang rasa hormatnya, alias suka melecehkan, suka merendahkan, bahkan merusak martabat orang lain. Nyimpen lembaran duit di dalam mushaf Al-Quran. Halo? Nyimpen lembaran duit di dalam mushafnya Al-Quran, ini namanya tahrur hormat. Hilang hormatnya dan bisa disebutkan hilang sebagian imannya. Maka kemarin ada orang aku, mumpuni di tempat kami lagi banyak tuyul, saben rumah pada kehilangan duit. Saya juga heran, ke tuyul goib apa tuyul dasireng? Soalnya kita cek dengan cara itu duit ditaruh di Quran, tetep duitnya hilang. Jangan-jangan tuyul orang di Quran ya nih. Akhirnya jadi saya tahu jebule anak nyimpen duit nanggone mushaf Al-Quran, ini disebut tahrur hormat. Hilang rasa hormatnya, bahkan disebut sebagian iman yang telah hilang. Maka apa malih nyimpen duit di dalam mushaf Quran saja disebut tahrur hormat, apalagi ada orang baca Quran sampai disaburi duit, bahkan diselipkan di dalam jilbabnya. Anda sudah bisa menilai. Maka kalau panjenengan dalam rangka tabarukan, saking kagumnya Allah menciptakan seorang qori yang suaranya indah, mau ngasih sedekah mungkin dengan cara adat yang baik. Tunggu nanti sampai setelah selesai baca Qurannya, ketika turun dikasih tanpa amplop, jenengan nilainya ternilai sedekah dengan cara yang bagus. Yang kedua, Anda tetap terjaga rasa hormatnya. Tapi kalau sampai disawerkan bahkan diselipkan, maka namanya melecehkan orang yang sedang baca Al-Quran dan merendahkan derajat Anda sendiri sebagai penyawer. Maka sebelum jauh viral rame qori'ah disawer duit, saya udah nyawer grup rebana. Saya usahakan kalau lagi pengajian kayak ditemukan nanti, tapi rata-rata insya Allah saya nyawer rebana. Kenapa? Lagi belajar mendawakan sholawat. Maka hari ini diawali dengan muslimat kita yang begitu luar biasa. Saya harap tidak hanya semangat di pengajian akbarnya, pengajian rutin dari kampung ke kampung tetap semangat. Tepuk tangan dulu buat muslimat tentunya yang keprok bisa berangkat haji tabung. Ibu kepingin berangkat haji? Pengen berangkat haji? Udah daftar belum? Ya Allah, gimana ceritanya? Pengen berangkat haji tapi belum daftar. Ada kabar baik bagi Duyufur Rahman Al-Mubarakul, orang-orang yang berangkat haji karena mampu dan mau, memang niat dan dimampukan oleh Gusti Allah. Tidak ada batasan umur, betul ya Kiai? Sekarang sudah tidak ada batasan umur, bahkan waktunya bisa diperpanjang untuk menikmati ibadah dengan hikmat di Makkah Mukarramah dan terjadi Madinah mereka. Moga-moga bisa ziarah Makkah Madinah jadi Bapak Haji Ibu Haja. Amin Allahumma. Masih di dalam kitab dunia, ono manuk dicopot gara-gara maaf cebok tapi nggak masa iya hanya gegara cebok gak bersih, ali ibadah malam matinya manuknya dicopot ulo. Loh, ini secara harfiahnya kita disuruh bekekingan jodoh kebersihan, tapi secara yang namanya ulo panjelas kehidupan sehari-hari, secara filosofi, secara hikmahnya, bahwa orang yang ahli ibadah tapi sampai manuknya dicopot ulo gara-gara ceboknya kurang bersih, secara filosofi banyak orang ahli ibadah tapi rezekinya masih kotor. Ahli ibadah sholatnya nggak ketinggalan tapi makan rezeki syubhat. Sholat si sholat 5 waktu nggak ketinggalan tapi masih jadi rentenir. Merolas no duit, manak no duit, namanya toma minan nas, suka nakal-nakali minteri
rentenir tomat minanas. Ada pedagang curang nimbang barang sekilo 10 ons kudune malah cuma 9 ons tomat minanas. Berangkat ke kebun rawat nampingi galengan pacul menangi patok dijejak kebun tetangga nyuti kebunnya dewek ngambani. Ada di sini orang begitu? Ada. Berangkat orang wonge. Petesi pendul ditebas-tebas no. Lamun si lamun pendul kembangnya pete dadi pete temenanan. Namanya pendul kembang pete hujanan sedikit ambrol kabeh. Pendul si petesi pendul tebas-tebas no. Peleme si makel ditebas-tebas no. Lamun si lamun pentile pendule sapa? Ilang cerita pendule pelem si pentil tebas-tebas no. Lamun si lamun pentile dadi pelem temenanan tomat minanas. Minter itunya nih wong dibentuk oleh Gusti. Jadi petani curang, jadi pedagang curang. Barangnya wis bosok dioplos karo sing masih bagus. Yang busuk ditaruh di tengah, yang bagus-bagus ditaruh di pinggir. Tomat minanas. Dipilih sama masyarakat, digaji sama pemerintah oleh masyarakat. Jam 8 pagi di kantor ngurusi rakyat, malah jam 10 esuk ke sinang omah. Medan kopi ungkang-ungkang dolanan HP. Tomat minanas. Bukan bupati, bukan lurah-sini, bukan sama sini bono. Salami kado. Tomat minanas. Ngomong jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Jam 12. Jam 10. Tomat minanas. Jam 12. Ngomongnya jam 10. Kan minteri saya namanya tomat. Salawat Nabi Muhammad. Sebenarnya tadi saya perjanjian sama Pak Kepala Desa, Pak Lurah Putro, dan Forkompinsan serta panitia. Saya naik lebih awal jam 10 biar jam setengah 12 turun. Kenapa? Kan sholat zuhurnya jam berapa ya Pak? Jam berapa? Setengah 1. Kebetulan di sini zuhurnya setengah 1. Tapi saya tanggung jawabnya masih banyak. Saya datangnya nggak telat, dan telat kan? Beliau telat karena ada alasan, yaitu hari security, sehingga ketua PNI, beliau Ibu Bupati, Ibu Hajah Sukiman, benar ya Hajah Sukiman? Ya. Halo, Ibu Hajah Teni Sukiman, beliau ketua tim penggerak PKK dan beliau adalah ketua PMI Kabupaten Rohulu. Jadi tadi beliau ikut serta dalam donor darah sehingga datang ke sini nggak telat. Tapi ya bagaimana Bu, namanya pimpinan nggak bisa disalahkan dong. Tetap yang salah mumpuni, salah digasihkan. Tidak apa-apa Pak Bupati, Ibu, saya ikhlas karena dari sini saya masih tidak lagi ngapunten sangat Ibu Wakai ke Bapak Bupati karena memang dibagi waktunya, jadi mohon izin saya sebenarnya kalau ngaji rata-rata 2 jam, apalagi kalau udah nyebrang pulau lebih lama lagi Pak Bupati. Gimana? Setuju. Iya harusnya, tapi kan saya di sini juga protokoler Besti. Saya jatah di sini ngaji 2 jam, naik jam 10 turun jam 12. Gak percaya, dengerin nanti Pak Kepala Desa.
dan jauh-jauh begitu ya Allah Bu jemput saya dari sini masih pindah lagi udah dijemput sama panitia berikutnya di Kepenuhan. Muara Jaya Bu. Ya jauh kan? Orang sambil protes. Polusi ngawaki dadakan milu ngatur. Dekat kalau Pak Bupati minjemin helikopter sama saya Bu. Dekat tapi ini masalahnya jalurnya darat. Malah nanti juga nyebrang pulau ini saya. Maka mohon izin lain kesempatan moga-moga bisa soal lagi saya di Sialang. Ini kami warga masyarakat Sialang Rindang dengan kepala desanya semangat apalagi juga tambah-tambahnya tepuk tangan dulu ke panitia penyelenggara dan seluruh keluarga besar Sialang Rindang. Terima kasih keluarga besar muslimah Al-Fidiyah sudah anggota ulama TC Rohul. Terima kasih Pak Bupati, Bu Bupati, Perkompincang Kecamatan Tambusai, Matur Sembah Susahan, Pak Kepala Desa tentunya dan telah ikut berdikari bersama panitia. Mudah-mudahan kita semuanya sebentar ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dibimbing doa kukupan mulai balik maka suaminya nikah lagi. Saya harap jangan pulang terlebih dahulu 2-3 menit. Mari kita menganggengkan doa secara hikmat dan duduk berlangsung oleh Romo Kiai. Dari saya sekian dulu dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, dengan panjang umur, mulia manfaat yang barokah, diberikan jalan saleh-salehah, dijauhkan dari wabah musibah, masyarakat jannah dulu jannah, pembahasan Yusuf bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Saya harap masih dengan duduk hikmat kita mengambil dari bimbing oleh Bapak Kiai. Segala yang disampaikan terima kasih atas segala belajar dan atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Sumoga sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.